dipotong. Ya, di akhir ini jangan dipotong. Ya, silakan. Jadi yang pertama, yang bisa melakukan gelar perkara itu hanya penyidik. Jadi rakyat tidak bisa melakukan gelar perkara. Karena itu hukum yang berlaku di negara kita. Ketika rakyat melakukan gelar perkara, maka itu melanggar hukum. Jadi kalau melanggar hukum harus siap dengan konsekuensi hukum, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang Pendidikan Nasional, kewenangan tertinggi dalam menerbitkan ijazah pendidikan itu adalah perguruan tinggi itu. Ketika perguruan tinggi itu mengatakan ijazahnya sah, maka sahlah dia secara hukum. Jadi kalau ada rakyat yang mempersoalkan terus dan nyinyir soal itu, maka itu nanti jatuhnya ke pencemaran nama baik. Siap-siap saja proses hukumnya berjalan soal pencemaran nama baik, undang-undang ITE, ya siap. Karena undang-undang peraturan negara kita mengatur begitu. Jadi jangan nyinyir, jangan kemudian meratap-ratap begitu loh. Karena ada aturannya. Undang-Undang Pendidikan Nasional menjamin begitu. Jadi kalau tidak puas dengan itu, UGM-nya yang digugat. Ini saya juga harus adil juga. Bukan Pak Jokowinya yang digugat. Bentar Mas. Saya mau nanya tadi berkaitan dengan itu. Tadi kan Dokter Tifa bilang kalau seandainya tunjukkan saja selesai, jangan sampai nggak ditunjukkan lalu menjarakan kami ini. Mereka sebutkan seperti itu. Bagaimana dengan pertanyaan terkait itu? Dengan menunjukkan ijazah, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewenangan seseorang, kewenangan seseorang kapan dia mau menunjukkan datanya atau tidak. Ada waktunya. Itu loh. Jadi tidak boleh didorong-dorong, didesak-desak. Memangnya ini negara yang tidak mengerti hukum. Gitu loh. Jadi sabar saja. Sabar saja, ada waktunya kapan dokumen-dokumen itu bisa ditunjukkan. Gitu. Karena ada perlindungan, ada undang-undangnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, gitu. Jadi nggak bisa rakyat dorong. Jadi harus mengerti hukum juga kita ini. Itu yang ketiga. Terakhir penutup. Penutup adalah jangan ketika kita mengatakan ayo taat hukum, tapi diam-diam melanggar hukum. Itu juga nggak benar. Kalau memang semua taat hukum, serahkan ke penyidik. Jangan kemudian buka panggung publik yang mempersoalkan penyidik. Itu namanya nggak taat hukum juga, gitu loh. Jadi kalau memang kita taat hukum, ayo kita taat hukum. Serahkan prosedurnya di hukum. Berjuanglah di hukum. Tunjukkan bukti-buktinya di hukum, di ranah hukum. Itu. Jangan membuka forum-forum yang trial by media, trial by publik, itu juga melanggar hukum. Oke, baik. Itu. Baik, terima kasih. cukup. Oke, Dokter Tifa, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, lalu
Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum. Saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Pitra. Baik, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama, semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan terhadap perkara ini. Saya sudah sampaikan ada yang namanya adagium asas actori incambit onus probandi dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata itu asas actori incambit probatio, yang artinya siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Nah, di dalam konteks ini kan teman-teman ini yang menuntut. Terus setelah dituntut balik meminta untuk diperlihatkan ijazahnya gitu. Ini kan sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Mereka menuduh ijazah seseorang itu palsu, tapi mereka sendiri tidak memperoleh ijazahnya yang asli. Jadi saya kira itu harus dipikirkan lagi ya, khususnya kepada teman-teman ini. Apabila kita telah melakukan tuduhan terhadap seseorang, tentu kita sudah memiliki suatu bukti. Contohnya, kita menuduh seseorang melakukan pencurian, tentu kita sudah memiliki bukti dia melakukan pencurian. Jadi terhadap kasus ini, Bung Aiman, saya ingin menyanyikan lagu Batak yang berjudul Saya Anju Maau. Apa artinya tuh? Nyanyinya seperti ini. Molo adong nasalah manang nahurang pambahenatki saya anju maau Bapak Jokowi. Nah, artinya apa? Jika ada yang salah di dalam diriku, maafkanlah daku. Itu lebih elegan gitu loh. Artinya laporan pengaduan ini, Bung Aiman, telah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri yang membuktikan bahwasanya tuduhan ijazah palsu tersebut telah terpatahkan. Sehingga berbalik, perbuatan pidana yang menuduhkan ijazah palsu ini adalah perbuatan pidana yang paling sempurna terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baiknya. Saya kira seorang Joko Widodo, mantan presiden yang kita banggakan dan kita cintai seluruh rakyat Indonesia ini, ya, tidak akan melakukan suatu respon apabila dirinya tidak merasa diinjak-injak sehina-hinanya. Iya kan? Dia dilaporin kemarin, sudahlah hadapi, sampai datang loh beliau ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal beliau ini punya sejarah di Republik ini sebagai mantan presiden sudah 2 periode. Seorang mantan presiden datang ke Bareskrim Mabes Polri, saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Beliau menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang taat hukum sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi dalam kasus ini ada sebuah adagium yang mengatakan nullum crimen nulla puna sine lege, yang artinya hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan suatu dugaan kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Menelisik adagium tersebut, kita menuduhkan perbuatan ijazah palsu adalah kejahatan, tapi kita sendiri tidak bisa membuktikan yang palsu itu di mana gitu loh. Perbuatan pidana itu di mana gitu.
Sehingga konsekuensi logis daripada perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Pak Jokowi membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Saya kira ini bagus buat Mas Roy, Dr. Tipa dan kawan-kawan untuk membuktikan ini loh Pak polisi ijazah palsunya gitu. Tinggal dikasih aja penyidik. Nanti penyidik akan melakukan penyitaan baik itu ijazahnya Pak Jokowi ya, baik itu bukti yang diajukan oleh teman-teman terlapor sehingga ini terang benderang. Nah, konteks tadi terkait dengan gelar perkara terbuka itu tidak ada diatur di dalam KUHP maupun Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Adanya itu hanya gelar perkara biasa dan khusus. Nah, kekhususan itu tadilah teman-teman meminta kepada Karwasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus agar diundang nih para Kalau pihak. ada penyimpangan, Dan itu hanya baru terbuka melakukan. untuk terbatas gitu loh. Baik. Nah, maka dari itu saya minta sudahlah akhiri pertikaian ini. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf saja. Itu hal yang baik. Siapa yang minta maaf? Karena Tuhan saja memaafkan hambanya gitu loh. Jadi kalau memang sumpah ada permintaan maaf, saya kira Pak Jokowi pasti sebagai negarawan akan memaafkan. Maksudnya Mas Roy, Terima Dr. kasih, Tifa Bung kalau Aiman. minta maaf Pak Jokowi akan memaafkan gitu. Oh iya tentu dong. Terima kasih Mas Aiman. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sini itu adalah kata kejujuran dan kenegarawanan. Bumi makin goncang-ganjing karena ada seseorang yang tidak jujur di dalam menjalankan haknya. Dia selalu menuntut haknya, tapi dia tidak pernah menunjukkan kewajibannya. Dan seseorang itu digambarkan dengan tadi. Hanya orang itu dan para pembelanya yang tidak jujur. Sudah jelas-jelas Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan dia absen karena kulitnya menjadi hitam-hitam karena sakit kulit. Tapi kita dengar hoax beberapa menit yang lalu katanya sehat-sehat saja kata pendukungnya tadi. Ya, itu sudah jelas hoax, sudah jelas bohong ditampilkan di depan iNews dengan sangat terbuka. Apalagi tadi para ahli hukum yang kita hormati harusnya mengerti bahwa undang-undang itu, Mas Aiman dan seluruh masyarakat, dibuat untuk ketertiban masyarakat, bukan untuk mempidanakan rakyat. Saya termasuk, sekali lagi maaf saya ulangi, saya termasuk tim penyusun dari Undang-Undang ITE nomor 11 2008, direvisi jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi terakhir menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Itu tujuannya adalah untuk agar Indonesia bisa masuk dalam kancah e-commerce global. Kalau tidak, kita akan terpinggirkan. Maka itu nama dulunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pasal 32 dan pasal 35. Tujuannya adalah orang tidak mengirimkan bukti elektronik kemudian direkayasa. Tapi pasal itu Mas Aiman yang pidananya 8 tahun dan 12 tahun itu dipaksakan kepada Dr. Tifa, dipaksakan kepada Bu Kurnia, dipaksakan kepada saya, dipaksakan kepada Dr. Resmond. Padahal tidak ada bukti elektroniknya, nggak ada yang mau dikarak-karakkan. Tapi kalau itu dimasukkan, diselundupkan Mas Aiman, itu tiba-tiba ada penyidik yang nanti bisa kemudian langsung mempidanakan. Itu jahat sekali. Nah, maka sekali lagi kita tirulah saja kebesaran hati, kejujuran dari sosok Bathara Guru ini. Yang dulu Bathara Guru 8 tahun yang lalu itu masih hehehe karena dia dianggap pembimbing skripsi. Tapi terakhir bingung direvisi, bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Terakhir setelah dilihat dia ternyata adalah masih asdos, asisten dosen. Jadi nggak bisa bimbing skripsi, Mas Aiman dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Bathara Kasmujo, ya. Anda telah menunjukkan kejujuran. Tunjukkanlah kejujuran kepada mahasiswamu itu, yang katanya itu mahasiswamu. Ya ini, jangan bohong Le. Hidupmu nggak akan lama lagi karena setiap orang di Indonesia itu pasti akan ada riwayat umurnya. Tapi makanya sekali lagi, moga-moga pelajaran penting ini menjadi milik kita bersama, Mas Aiman. Orang Indonesia harus mempertahankan kejujurannya, bukan keserakahannya dan keegodian. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, tancap kayon.